Ketujuh jenazah tersebut ditemukan tanpa adanya identitas sama sekali, sehingga polisi itu harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap jenazah-jenazah tersebut. Hanya saja di saat itu polisi memastikan kalau ketujuh jenazah itu adalah laki-laki yang berusia belasan tahun alias remaja. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari ini itu ada sebuah pemberitaan yang sebenarnya kalau dibilang heboh banget juga nggak heboh-heboh banget. Tetapi kejadian ini bukan kejadian biasa. Yang mana menurut gua kasus yang satu ini harus mendapatkan perhatian lebih juga nih. Yaitu mengenai ditemukannya 7 jenazah yang mengambang di Kali Bekasi. Baru-baru ini kejadiannya dan ini benar-benar menggegerkan. Nah, banyak yang mempertanyakan apakah mereka ini adalah korban eksekusi massal atau ada hal lain. Karena sejauh ini pemberitaannya itu masih simpang siur, belum ada kejelasan yang terang benderang mengenai motifnya. Tapi banyak orang yang berasumsi kalau kejadian ini mirip seperti kejadian yang dialami oleh Afif, yang ceritanya udah pernah gue bahas. Nih, kasusnya itu di Padang, Sumatera Barat. Ada dua asumsi yang beredar di tengah masyarakat tentang kasus yang bakal kita bahas ini. Yang pertama, ketujuh korban ini dikejar oleh pihak kepolisian karena terlibat tawuran. Lalu dikarenakan mereka ketakutan, makanya mereka memilih untuk nyebur atau terjun ke dalam kali. Tapi ada juga dugaan yang mengatakan kalau mereka ini berhasil ditangkap oleh polisi tetapi mereka mengalami kekerasan. Nah, ini masih dugaan ya, bukan tuduhan. Dan ini semua datang dari komentar-komentar netizen. Kecurigaan dan asumsi yang beredar ini membuat pihak kepolisian akhirnya melakukan berbagai pemeriksaan dan juga klarifikasi. Apakah benar para korban ini terjun karena melarikan diri atau justru karena mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari oknum polisi yang terlibat di dalam kasus ini, yang menangkap mereka sebelumnya. Di video kali ini, gue bakal merangkum mengenai kronologi sementara kejadian yang menghebohkan ini dan bagaimana bisa ketujuh orang tersebut pada akhirnya melompat ke kali dan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus ini. Apakah ada indikasi kekerasan atau tidak? Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Untuk pertama, kita bakal membahas kronologi penemuannya. Kita langsung ke inti pembahasan. Jadi ini kronologi penemuan, bukan kronologi kejadian sebenarnya nih geng ya, karena kasusnya masih berjalan. Nah, jadi geng, dari beberapa artikel nih diceritakan sebelum 7 orang korban tersebut ditemukan, ternyata ada puluhan remaja yang dikatakan jumlahnya itu sekitar 60-an orang sedang berkumpul di salah satu rumah bedeng yang mana lokasinya itu dekat banget dengan Kali Bekasi, tepatnya di Jalan Cipendawa Baru, Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu. Diketahui kalau rumah tersebut berada di sebelah PT Gudang Semen Merah Putih. Kali Bekasi ini berada tepat di belakang rumah tersebut dan ada beberapa informasi berbeda mengenai lokasi tempat mereka berkumpul. Ada sumber yang mengatakan kalau mereka ini berkumpul di rumah, tapi ada yang mengatakan juga kalau mereka ini berkumpul di pabrik semen tadi. Nah, mungkin kalau di antara kalian ada yang lebih mengetahui masalah informasi ini, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Jadi mereka ini berkumpul di hari Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024 sekitar jam 3 dini hari. Mirip banget kan kayak kasusnya Afif yang ada di Padang. Kejadiannya juga subuh-subuh. Pada saat mereka sedang berkumpul, menurut beberapa artikel media dikatakan para remaja ini sedang melakukan live streaming di Instagram dan mengajak atau menantang kelompok lain untuk tawuran. Kabarnya kayak gitu. Nah, di awal-awal mereka ini menentukan lokasi tempat di mana mereka akan tawuran tersebut. Terus selain itu, menurut media CNN Indonesia dikatakan para remaja tersebut juga sedang melakukan pesta minuman. Dan kemudian di saat yang bersamaan, pihak kepolisian dari Polres Bekasi yaitu tim patroli perintis presisi mengetahui akan adanya ajakan untuk tawuran setelah mereka melakukan patroli siber. Ditambah lagi karena memang wilayah tempat
tempat para remaja ini berkumpul memang sering terjadi tawuran, terutama di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bekasi Timur. Nah, itu emang udah jadi langganan tawuran tuh. Di saat itu, polisi langsung bersiap siaga untuk melakukan pengejaran. Pihak kepolisian bergerak ke lokasi yang dimaksud oleh para remaja ini ketika live Instagram. Nah, ketika pihak kepolisian datang ke sana, ternyata para remaja ini sempat melihat polisi langsung datang menghampiri mereka dan para remaja tersebut langsung kabur, lari kocar-kacir, melarikan diri dari tangkap tangan polisi. Di antara mereka, ada yang melarikan diri ke perumahan dan ada yang melarikan diri ke arah Kali Bekasi. Padahal kondisi di sekitar Kali Bekasi ini itu gelap banget dan benar-benar sepi karena memang ya udah tengah malam gitu, udah dini hari mau subuh. Dan pada saat itu, polisi sempat melihat ada sebanyak 30 motor yang terparkir di sana dan melihat adanya 21 senjata tajam di sekitaran para remaja tersebut. Dan pihak kepolisian semakin yakin kalau memang para remaja ini sedang berkumpul untuk melakukan tawuran. Presisi datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri. Sehingga banyak yang terjun ke kali. Nah, lalu akhirnya geng, dengan segala upaya, pihak kepolisian pun menangkap 22 orang remaja itu. Namun yang ditangkap itu nggak semua, karena sebagian dari mereka ada yang berhasil kabur. Nah, 22 remaja yang berhasil ditangkap ini kemudian digiring ke kantor polisi dan dimintai keterangan, di mana mereka di saat itu mengaku kalau nggak semuanya di antara mereka ini saling kenal satu sama lain. Mereka itu cuma ikut-ikutan temen terus kumpul di sana. Karena ada beberapa orang yang datang ke perkumpulan tersebut karena diajak oleh kenalannya. Nah, menurut keterangan dari Kapolsek Rawalumbu yang bernama Kompol Sukadi, itu rencana untuk berkumpul tersebut tidak di-share melalui grup, tapi dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Hal ini diketahui setelah pihak kepolisian menginterogasi para remaja ini dan memeriksa handphone mereka, di mana memang tidak ditemukan adanya percakapan melalui pesan untuk berkumpul. Nah, para remaja tersebut juga dipastikan bukanlah kelompok dari geng motor atau gangster manapun. Mereka tuh cuman ya udah perkumpulan remaja nongkrong terus tiba-tiba pengen tawuran, menurut keterangan polisi. Dan dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sekitar 6 senjata tajam, yaitu celurit yang dibawa oleh 3 orang, dan mereka semua dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. 3 orang yang kedapatan membawa sajam tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain 21 sajam tadi, polisi juga mengamankan adanya 30 motor dan 8 handphone sebagai barang bukti. Sampai di saat itu, geng, belum ada informasi yang diketahui oleh pihak kepolisian kalau ada di antara mereka yang melarikan diri dengan terjun ke Kali Bekasi. Jadi polisi awalnya nggak tahu, geng. Nah, hal ini baru diketahui pada keesokan harinya, tepat pada hari Minggu pagi, tanggal 22 September tahun 2024. Yang mana pada saat itu ada 2 orang yang salah satunya bernama Suci sedang mencari kucingnya yang hilang di belakang sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Ikhlas yang berada di salah satu perumahan di Jatirasa, Jati Asih, Bekasi. Nah, jadi ketika si Suci ini sedang mencari kucingnya, tiba-tiba dia tuh ngelihat adanya sebuah tumpukan benda di kali. Awalnya dia pikir kalau benda itu cuma boneka atau manekin atau kasur lah yang sengaja dibuang di kali. Tapi karena penasaran dengan bentuknya yang tidak wajar, akhirnya Suci ini mencoba buat ngelihat tumpukan tersebut lebih dekat lagi, lebih teliti lagi gitu. Dan saat itulah Suci ini kaget karena yang dia lihat itu adalah tumpukan tubuh manusia. Ada tangannya dan lengkaplah tubuhnya masih. Untuk memastikan apa yang dia lihat itu benar-benar manusia, Suci ini kemudian memanggil warga sekitar buat ngumpul di sana buat memastikan apa yang dia lihat, dan warga pun dengan cepat langsung datang ke sana. Ketika warga melihat ternyata benar itu adalah manusia, dan ternyata nggak cuma 1, totalnya ditemukan ada 5. Ketika mendapati ada 5 jenazah tersebut, akhirnya para warga ini melaporkan kejadian ini kepada polisi dan meminta bantuan evakuasi. Nah, tidak lama kemudian polisi sampailah ke TKP. Lalu pihak kepolisian menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD dan juga Basarnas untuk bersama-sama melakukan evakuasi terhadap 5 jenazah tadi. Nggak lama kemudian, beberapa jam kemudian, tiba-tiba ditemukanlah 1 jasad lagi yang sedang hanyut. Nah, jadi udah 6 tuh. Lalu gak lama kemudian ditemukan lagi ada jasad lagi yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi jasad sebelumnya. Dan 1 jasad lagi ini terdampar di tepian kali. Nah, jadi kalau di total ada 7 jenazah yang ditemukan. Ke-7 jenazah tersebut ditemukan tanpa adanya identitas sama sekali. Sehingga polisi itu harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap jenazah-jenazah tersebut. Hanya saja di saat itu polisi memastikan kalau ke-7 jenazah itu adalah laki-laki yang berusia belasan tahun alias remaja. Yang mana diduga kemungkinan
kemungkinan besar mereka bertujuh ini adalah orang-orang yang tadi malam atau pada malam harinya itu ikut berkumpul ke dalam kelompok yang diduga oleh pihak kepolisian adalah kelompok yang ingin tawuran. Nah, karena sebelumnya terjadi penangkapan terhadap para remaja tersebut yang akan melakukan tawuran ini, mereka ini dianggap juga termasuk di antara remaja-remaja tersebut. Namun kemungkinan besar mereka ini berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat ke kali. Mereka di saat itu masih menggunakan pakaian yang lengkap dan ketika ditemukan, ketujuhnya sudah mengalami pembengkakan karena kan jenazahnya tenggelam, sehingga diperkirakan mereka berada di sana sudah lebih dari 6 jam lamanya. Ketujuh jenazah tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada jam 9 pagi. Ada salah satu supir ambulans yang mengatakan kalau dia sempat melihat adanya tetesan cairan merah di dalam mobil ambulan yang dikemudikan, yang diperkirakan itu berasal dari jenazah tersebut yang mana mereka ini sudah mengalami pecah pembuluh darah. Lalu geng, dugaan kalau 7 jenazah tersebut adalah remaja yang melarikan diri dari penangkapan polisi ini semakin diperkuat karena ada salah seorang warga yang bernama Bagus yang memberikan kesaksian kalau dia bersama dengan temannya menyerahkan 6 remaja ke Polsek Rawalumbu karena diduga menjadi pelaku tawuran. Nah, 6 remaja tersebut ditemukan sudah tercebur di Kali Bekasi pada hari Sabtu malam, di mana tawuran tersebut akan dilakukan oleh mereka. Penyerahan 6 remaja yang udah kecebur ke kali ini itu dilakukan sekitar jam 5 pagi. Nah, jadi kurang lebih ceritanya tuh kayak ada beberapa yang nyebur ke kali, tapi 6 orangnya itu selamat, geng. Jadi 6 orang ini ditangkap sama warga. Nah, lu yang tawuran nih ditangkap, diserahkan ke polisi. Tapi di saat itu warga nggak tahu. Ternyata ada beberapa teman mereka lagi yang juga nyebur ke kali, tapi nggak selamat, malah tenggelam. Dan menurut cerita si warga yang bernama Bagus ini, dia itu berhasil menangkap 2 orang, sementara 4 yang lain itu ditangkap oleh temannya, oleh warga lain. 2 orang yang berhasil diamankan oleh Bagus ini karena mereka memang nggak bisa berenang gitu, geng ya, tapi alhamdulillahnya berhasil diselamatkan. Nah, ketika Bagus dan temannya sampai ke Polsek Rawalumbu, 6 remaja itu langsung diperiksa oleh polisi. Bagus di saat itu juga melihat ternyata sebelum dia menyerahkan 6 remaja yang dia tangkap ini, ternyata sudah ada remaja lain yang ditangkap juga karena diduga akan melakukan tawuran dan diduga mereka ini masih satu kelompok gitu. Tapi di saat itu mungkin karena 6 remaja yang ditangkap oleh Bagus ini lagi shock gitu ya, mereka tuh nggak cerita kalau ternyata masih ada teman mereka yang lain yang ikut nyebur juga. Jadi mereka di saat itu ya udah nyebur hampir koit gitu kan, udah berhasil ditolong, dibawa ke kantor polisi. Ya mereka ketakutan dan mungkin mereka di saat itu nggak bisa berpikir jernih untuk menceritakan bahwa teman mereka masih ada di kali, yaitu 7 orang jenazah tadi. Wah, kasihan banget kalau memang cerita ini bener ya, geng. Singkat ceritanya, di saat itu pihak kepolisian pun berhasil mengungkap identitas dari ke-7 jenazah pada hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024 dan hari Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Identitas yang berhasil didapatkan oleh polisi yang pertama itu adalah Muhammad Rizky, berusia 19 tahun, yang berdomisili di Kampung Bojong Menteng. Nah, kemudian ada Ahmad Davi yang berusia 19 tahun, domisili di Bantar Gebang Utara. Lalu ada lagi Muhammad Farhan, usianya 20 tahun, domisilinya di Pedurenan, Bekasi. Selanjutnya ada Rizky Ramadan berusia 15 tahun yang berdomisili di Bantar Gebang. Kemudian ada Rido Darmawan berusia 15 tahun yang domisilinya di Bekasi. Lalu ada Reski Dwi Cahyo usia 16 tahun yang berasal dari Bantar Gebang. Dan yang terakhir ada yang bernama Vino Satriani, usia 15 tahun yang tinggal di Pedurenan. Jadi ya mereka tuh masih warga yang dekat-dekat, anak Bekasi semua. Dan setelah polisi mendapatkan identitas dari ke-7 jenazah tersebut, polisi langsung menghubungi pihak keluarga untuk bisa menjemput jenazah ini. Namun geng, gue mendapatkan informasi kalau ada orang tua korban yang bernama Maulana dan Melinda yang merupakan orang tua dari Vino Satriani yang mengatakan mereka mengalami sesuatu yang janggal dan juga menyakiti hati keluarga mereka. Apa itu? Jadi geng, menurut keluarganya almarhum Vino Satriani ini, anak mereka Vino itu tiba-tiba diautopsi tanpa seizin dari mereka. Karena kan biasanya tuh yang namanya autopsi ya geng, badannya pasti dibelek-belek kan, ya diperiksa, ya gitulah pokoknya prosesnya. Ya itu kan harus seizin keluarga, kalau keluarga nggak izinin nggak boleh dilakukan. Tapi tubuh anak mereka sudah diautopsi tanpa seizin mereka. Nah ini pengakuan dari orang tuanya. Dan autopsi tersebut sudah dilakukan selama 3 hari sebelumnya. Padahal orang tuanya ini sangat ingin kalau jenazah Vino itu dimakamkan secepatnya tanpa harus diapa-apain lagi. Karena ya udah gitu. Menurut mereka ya
ya mereka udah ikhlas. Dan pada saat mereka sampai di rumah sakit untuk melihat apakah benar itu jasad anak mereka, nah mereka diminta untuk menyerahkan rapor sekolahnya, ijazahnya, dan beberapa dokumen serta melakukan tes DNA untuk memastikan itu adalah anak mereka. Dan setelah itu, menurut ibunya Vino yaitu Melinda dan ayahnya Maulana, mereka ini diminta untuk menunggu selama 7 hari. Dan mereka merasa kalau waktu tersebut terlalu lama, sehingga mereka meminta untuk bisa melihat langsung jenazah anak mereka untuk memastikan apakah itu benar Vino atau bukan. Nah, hanya saja di saat itu mereka mengaku tidak diperbolehkan oleh pihak kepolisian untuk melihat jenazah Vino. Menurut penjelasan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Ade Ari mengatakan alasan pihak kepolisian untuk tidak mengizinkan orang tua melihat jenazah putra-putra mereka ini agar tidak adanya bias dalam proses identifikasi, dan ini semua adalah SOP yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Nah, itu menurut pihak kepolisian, geng. Jujur aja di sini kan gue juga ya fakir ilmu ya, gue nggak paham gitu ini prosedurnya kayak gimana. Ya mungkin ada benarnya tuh keterangan dari pihak kepolisian, dan mungkin juga ya secara kemanusiaan apa yang dikeluhkan oleh keluarganya Vino itu ada benarnya juga. Masa iya anak mereka ya udah meninggal gitu kan, mesti nunggu 7 hari. Ya orang tua mana yang nggak sedih gitu. Ya dua-duanya kita nggak bisa salahkan. Dua-duanya ada kepentingan lah orang tuanya yang sedang berduka, sementara polisi harus mengikuti SOP. Karena pernyataan dari orang tua Vino yaitu Maulana dan Melinda, ini bisa dipastikan kalau sebelum jenazah para remaja ini dikembalikan ke orang tua masing-masing, mereka ternyata sudah terlebih dahulu diotopsi. Dan yang menjadi kekecewaan para orang tua, terutama orang tuanya Vino, itu adalah otopsinya tanpa izin dari keluarga, menurut keluarganya Vino. Nah, sampai di sini gimana tuh, geng? Menurut kalian, apakah ya ada yang janggal atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nggak pernah dikasih tahu kapan diotopsinya, dan izin dari saya pun saya nggak mengizinkan atau mendatangani menyetujui kalau anak saya diotopsi gitu. Jadi geng, selain para keluarga dari 7 jenazah tadi yang datang ke rumah sakit, ternyata ada 2 orang lain yang datang juga ke rumah sakit, dan mereka ini merupakan remaja yang ikut serta di malam kejadian. Nah, sekarang kita bahas nih geng, mengenai kronologi versi kedua. Nah, jadi ini kronologi yang dijelaskan oleh 2 remaja yang datang ini. Kalau tadi kronologi sebelumnya yang gue ceritakan itu kronologi menurut media dan hasil keterangan pihak kepolisian. Sekarang kita coba ke kronologi kedua. Oke, kronologi ini adalah kronologi yang berbeda nih, geng. Ini disampaikan oleh 2 orang remaja yang ikut menghadiri perkumpulan tersebut. Namanya itu adalah Surya Saputra dan Mahesa Taruna. Mereka ini mengaku pada hari Sabtu tersebut, mereka juga datang di acara kumpul-kumpul yang dituduh sebagai acara tawuran. Padahal menurut mereka, acara itu adalah acara ulang tahun salah satu remaja yang ikut di situ, yaitu yang bernama Vino. Nah, Vino ini adalah Vino yang gue ceritain tadi, yang mana dia ikut meninggal di dalam kasus ini, dan orang tuanya itu merasa kecewa dan marah ketika jenazah ternyata diotopsi secara sepihak. Nah, ini bener-bener plot twist banget nih. Menurut 2 remaja yang mengatakan kalau ini adalah acara ulang tahunnya Vino, di dalam acara ulang tahun tersebut ketika sedang berlangsung, para remaja yang sedang berkumpul ini kaget. Tiba-tiba mereka didatangi oleh sejumlah anggota polisi yang pada awalnya mereka kira kalau polisi tersebut adalah teman-teman mereka juga yang datang ke sana karena diundang untuk hadir ke acara ulang tahun si Vino tadi. Seperti yang kita tahu ya, geng, karena kan pihak kepolisian kalau bertugas malam gitu ya, patroli gitu, biasanya jarang pakai pakaian lengkap. Biasanya ada yang pakai pakaian preman gitu. Di saat itulah mereka baru menyadari kalau orang-orang yang ikut nimbrung itu adalah polisi. Setelah beberapa oknum polisi tersebut menembakkan tembakan peringatan sebanyak 2 kali. Dan di saat itu, karena mereka semua merasa panik dan takut ditangkap, para remaja tersebut berusaha untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing. Seketika, acara ulang tahun tersebut langsung berhenti. Surya dan Mahesa tadi termasuk di antara remaja yang memilih untuk menceburkan diri ke kali. Dan untungnya mereka ini adalah 2 remaja yang selamat. Nah, Vino yang merayakan ulang tahun itu justru meninggal bersama 6 temannya yang lain. Pas jadi ada polisi tuh dikirain temen, pas nyari bukan temen, polisi gerebek, peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Nah, jadi sampai di sini udah ada 2 kronologi nih, geng. Ada yang dari media, itu menurut keterangan pihak kepolisian, yang mana dikatakan kalau remaja ini tawuran. Dan kronologi kedua itu menurut keterangan orang-orang yang di sana langsung, para remaja yang ikut di dalam acara tersebut dan selamat. Dan mereka mengaku mereka bukan tawuran, tapi merayakan ulang tahun. Kira-kira kalian percaya yang mana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nah, bisa nyampe ke sini tuh dalam rangka acara apa sih? Acara selamat ulang tahun Vino. Nah, itu yang ngajak siapa kalau adik? Vino.
Lalu geng, gue mendapatkan informasi dari media Kompas nih. Kalau para korban yang menceburkan diri ke Kali Bekasi itu sempat meminta tolong kepada teman-temannya yang tidak ikut nyebur. Jadi pas mereka nyebur itu mereka nggak bisa berenang ternyata. Teman-temannya banyak yang ingin menyelamatkan. Hanya saja teman-temannya ini pada takut. Mungkin karena mereka juga nggak bisa berenang sehingga hanya bisa pasrah. Dan pada akhirnya mereka yang nggak ikut nyebur itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi di dalam hal ini yang bikin gue bingung nih geng ya. Kalau memang cerita dari Mahesa dan Surya ini benar, itu kan artinya di dalam kerumunan tersebut polisi itu dekatlah jaraknya sama mereka. Terus ketika ada beberapa yang nyebur, berarti polisi juga sempat ngeliat dong ya kalau misalkan memang ceritanya benar nih dari Mahesa dan Surya ini. Nah tapi wallahu alam ya, kenapa di dalam pengakuan kronologi yang pertama pihak kepolisian menjelaskan kalau sebenarnya tidak ada yang mengetahui para korban ini nyebur, baru diketahui setelah jasadnya ditemukan keesokan hari gitu. Nah jadi ini bikin bingung. Terus geng, hal serupa juga dikatakan oleh seorang anggota keluarga dari korban yang bernama Dwi Septiani Wulandari. Dia ini merupakan sepupu dari korban Muhammad Rizky yang ikut meninggal di Kali Bekasi. Nah, dia mengatakan kalau Rizky itu sempat berpamitan untuk merayakan ulang tahun temannya di Sabtu sore. Jadi nggak ada tuh obrolan-obrolan mau nongkrong doang atau mau ngumpul-ngumpul yang mana itu mengarah kepada tawuran gitu. Karena di saat sore itu Muhammad Rizky ini memang berpamitan untuk menghadiri acara ulang tahun. Dwi sepupunya menyebut kalau Rizky bersama dengan teman-temannya yang lain sempat berpindah-pindah tempat dan Rizky serta teman-temannya terlebih dahulu berkumpul di daerah Cikunir dan dari sana mereka pindahlah ke depan rumah. Kemudian mereka pindah lagi ke sebuah pabrik semen yang berada di dekat Kali Bekasi, yaitu lokasi kejadian ditemukannya 7 jenazah tadi. Tahu hilang itu kapan? Sabtu sore. Terus baru. Tapi ini udah mengenalnya dari apa Mbak? Tadi dari ada fotonya. Nah, keterangan lain juga diungkapkan oleh Yanti sebagai ibu dari Ahmad Davi. Yanti ini mengatakan kalau Davi sempat pamit kepada dia untuk main di hari Sabtu malam sekitar jam 9 malam. Karena sudah biasa main pada malam hari, sehingga Yanti pun di saat itu mengiyakan. Hanya saja, Davi ini tidak memberitahu Yanti kalau dia mau pergi kemana dan dengan siapa. Nah, tahu-tahu keesokan harinya, dia mengetahui ada informasi mengenai penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi dan salah satu jenazah itu ada Davi di sana. Nah, keesokan harinya, Yanti pun memutuskan untuk datang ke rumah sakit karena dia khawatir Davi juga belum pulang ke rumah setelah bermain. Dan dia harus memastikan kalau itu benar jenazahnya Davi. Pamitannya mau kemana? Main. Bawa motor juga Bu pas Boncengan berdua. boncengan sama temennya. Lalu geng, orang tua dari Vino nih yang sempat gue sebutkan tadi. Nah, mereka juga punya cerita yang sama. Padahal mereka ini nggak di brief, terus juga kayak nggak sepakat dulu bareng-bareng, enggak. Tapi ceritanya tuh nyambung gitu. Orang tua dari Vino ini mengatakan kalau Vino sempat pamit ke rumah neneknya pada hari Jumat tanggal 20 September tahun 2024. Sang ayah mengetahui kalau anaknya ini nongkrong sama teman-temannya untuk ngerayain ulang tahunnya dia di sebuah warung kosong yang berada dekat dengan pabrik semen di sekitar Kali Bekasi. Jadi menurut informasi yang didapat oleh Maulana dari warga sekitar, ketika tim patroli presisi perintis ini membubarkan para remaja tersebut, memang terdengar tembakan dari senjata api sampai ada yang membawa anjing pelacak katanya. Dan berdasarkan keterangan dari warga setempat juga, kalau tim patroli tersebut membiarkan beberapa remaja yang melompat ke Kali Bekasi. Maulana ini sempat mendapatkan kabar juga kalau Vino itu dikabarkan ditangkap oleh pihak kepolisian pada awalnya, tapi ketika Maulana mencari anaknya ke Polsek Kemang Bekasi, dia nggak menemukan anaknya di sana, nggak ada Vino ditangkap di sana. Makanya, oleh karena itu, Maulana pun diminta untuk datang ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk memeriksa apakah Vino termasuk ke dalam 7 korban yang ditemukan di Kali Bekasi. Dan di saat itu, Maulana bersama sang istri yaitu Melinda merasa bingung. Kok awalnya mereka dapat kabar kalau Vino itu ditangkap, tapi tiba-tiba nggak ada di kantor polisi. Dan mereka memeriksa ke rumah sakit. Di sanalah mereka mengetahui kalau Vino sudah meninggal dunia. Nah, mereka merasa kalau ada yang janggal di dalam kasus ini. Bahwa anak saya itu katanya ditangkap di Polsek, diamankan. Saya cari ke Polsek, ternyata nggak ada. Akhirnya saya cari ke Polres, di Polres pun nggak ada. Hanya saja nih geng ya, cerita yang diungkapkan oleh Dwi, Yanti, serta orang tuanya Vino itu ternyata diragukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian gak yakin dengan cerita tersebut. Karena menurut keterangan dari Irjen Karyoto selaku Kapolda Metro Jaya, pihak polisi ragu kalau mereka ini berpamitan hanya untuk main dalam tanda kutip nih, atau hanya untuk menghadiri acara ulang tahun. Karena ketika polisi mendatangi lokasi, tidak ditemukan adanya kue ulang tahun di sana. Nah, di dalam hal ini mungkin aja polisi berpikir gini kali geng ya, kalau memang untuk acara ulang tahun
tahun harusnya ada kue ulang tahun, ada tiup lilin gitu. Padahal kalau kita lihat Gen Z sekarang memang ya nggak semuanya ngerayain ulang tahun itu pakai kue ulang tahun ya. Kadang ada juga yang bandel-bandel ngerayain ulang tahun tuh pakai minum-minum gitu. Ya tapi ya gue nggak tahu lah gimana perayaan ulang tahun dari Vino ini. Dan menurut pihak kepolisian, alih-alih ada kue ulang tahun, polisi justru menemukan adanya sajam di sana. Nah, polisi mempertanyakan kenapa ada senjata tajam kalau itu hanyalah sebuah perayaan ulang tahun. Terus ditambah lagi, polisi juga berpikir kalau lokasi di mana mereka berkumpul itu tidak cocok untuk dijadikan tempat sebagai untuk merayakan ulang tahun. Gue bingung sih, karena itu kan relatif ya. Cocok nggak cocok itu relatif ya. Namanya orang mau ngerayain ulang tahun dimanapun kayaknya itu tergantung selera ya. Tapi ya mungkin bapak-bapak kepolisian punya sudut pandang lain kali tentang ulang tahun gitu ya. Ini yang membuat pihak kepolisian jadi berasumsi kalau mereka ini sebenarnya bukan berkumpul untuk merayakan ulang tahun, tapi karena memang sudah merencanakan tawuran. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Kemudian, menurut keterangan dari Kompol Sukadi, kalau perayaan ulang tahun itu hanya sebatas kode aja yang bertujuan untuk mengumpulkan mereka semua di tempat yang sudah ditentukan. Jadi kayak kodenya itu, ayo ulang tahun, pas sudah kumpul, tawuran. Nah, biasanya begitu. Dan menurut Pak Sukadi juga, dia memastikan kalau tim patroli presisi perintis datang ke sana hanya untuk membubarkan rencana tawuran. Bahkan, dia mengatakan kalau tidak ada pihaknya yang melakukan pengejaran terhadap para remaja tersebut. Tetapi, mereka kabur karena murni merasa takut ditangkap karena ketahuan akan melakukan tawuran. Nah, jadi tidak ada tekanan lah dari pihak kepolisian. Nah, di dalam hal ini keterangannya kan berbeda nih. Keterangan dari warga tadi dan keterangan dari Surya dan juga temannya yang satu lagi yang dikatakan polisi itu sampai menembak 2 kali ke atas sebagai tembakan peringatan, ya kan? Tapi menurut keterangan polisi nggak ada hal yang kayak gitu. Bahkan nggak ada pengejaran. Nah, kita nggak tahu nih sejauh ini mana yang benar. Kalau yang saya interogasi kita tidak tahu ledakan itu, tapi ledakan itu tidak mengarah ke orang gitu ya. Nah, sekarang geng, kita bahas nih mengenai penyelidikan dari penyebab asli tenggelamnya ke-7 korban. Apakah memang mereka nyebur untuk menyelamatkan diri atau justru ada indikasi kalau mereka mendapatkan kekerasan terlebih dahulu dan dibuang ke kali tersebut. Nah, mari kita bahas. Kasus yang terjadi di Bekasi ini mengingatkan orang-orang terhadap apa yang terjadi kepada Afif Maulana yang pada saat itu ditemukan tenggelam namun banyak luka-luka di tubuhnya. Kemudian keluarganya juga mengatakan kalau Afif adalah seorang bocah yang baik sehingga nggak mungkin Afif ini melakukan tawuran. Dari kasus tersebut banyak yang berasumsi kalau Afif ini menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang kemudian dibuang ke sungai. Sama dengan yang ini geng, banyak yang berasumsi seperti itu. Kalau jangan-jangan mereka ini bukan melarikan diri, tapi mendapatkan perlakuan kasar oleh oknum, lalu dibuanglah ke kali. Nah, apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti asumsi masyarakat? Jadi geng, berdasarkan hasil diskusi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Pusdokes dan tim forensik gabungan, itu menyimpulkan kalau tidak ditemukan adanya luka terbuka di anggota tubuh ke-7 jenazah tersebut, serta tidak adanya tulang yang patah yang mengindikasikan kalau mereka itu meninggal karena hantaman benda tumpul atau penyiksaan gitu. Nah, tapi dikatakan mereka ini memang murni ya meninggal karena tenggelam. Terus ditambah lagi dengan adanya kabar kalau mereka ini terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras, sehingga ada dugaan kalau mereka yang dalam keadaan mabuk tanpa berpikir panjang malah memutuskan untuk menyemburkan diri. Soalnya kan ya sering terjadi nih geng, orang-orang yang udah mabuk terus nggak bisa berpikir jernih, panik melakukan hal yang mereka nggak pikirkan dulu gitu. Hanya saja nih geng, untuk memastikan kalau tidak adanya oknum yang terlibat di dalam kasus ini, pihak dari Profesi dan Pengamanan atau yang disingkat dengan Propam Polda Metro Jaya memeriksa 9 anggota dari tim patroli perintis presisi yang mengetahui penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi ini. Selain untuk mengetahui apakah oknum polisi tersebut terlibat di dalam kasus ini, yang mana hal ini ya bisa saja menyalahi kode etik, dan menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya yang bernama Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan pemeriksaan tersebut juga untuk mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi mulai dari awal ketika tim patroli perintis presisi mengetahui adanya informasi akan melakukan tawuran sampai dengan penemuan ke-7 jenazah di Kali Bekasi. Nah, selain itu, Propam juga memeriksa nih 6 warga sipil yang ada di lokasi untuk mencari tahu lebih dalam dan memastikan proses penyelidikan berjalan secara transparan. Nah, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Propam ini mengatakan kalau 9 anggota tersebut ternyata nggak menyalahi aturan. Hal ini diketahui setelah Propam mendalami SOP dari para anggota ketika membubarkan para remaja di lokasi kejadian sampai penemuan ke-7 jenazah tersebut. Hanya saja
saja, baik dari Kombes AD maupun pihak dari Propam itu belum membuka hasil dari pemeriksaan karena masih terus melakukan pendalaman kasus ini. Dan saat ini, ke-9 anggota yang diperiksa ini sudah kembali bertugas. Pihak kepolisian juga mengumpulkan informasi dari petugas penjaga pintu air di lokasi penemuan ke-7 jenazah. Jadi, menurut kesaksian dari penjaga pintu air, di Kali Bekasi ini terdapat lekukan yang berada di dasar sungainya, sehingga menyebabkan Kali Bekasi ini sangat dalam, geng. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa berenang, pasti bakal tenggelam. Nggak mungkin enggak. Nah, selain karena kedalamannya, Kali Bekasi juga menjadi titik temu dari 2 sungai besar, yaitu Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Sehingga ada kemungkinan Kali Bekasi ini memiliki arus yang cukup deras, yang mana arusnya deras dan dalam lagi. Jadinya sangat mungkin untuk ke-7 korban tersebut tenggelam. Macam-macam ya kalau di sini cuma semeter, nggak sampai semeter. Kalau yang pas di pertemuan P2 sih itu sampai bisa 6 meter. Ya. Sampai 6 meter. Ya. Lalu kemudian, geng, ada informasi yang beredar kalau di antara 60-an remaja yang berkumpul ini, 2 orang di antaranya adalah sepasang suami istri. Nah, ini cukup plot twist banget nih. Gue juga geli banget dengar bagian yang ini. Nah, jadi dikatakan nih, geng ya, kalau Pasutri itu adalah 2 orang yang dianggap merencanakan tawuran. Kocak gak tuh? Remaja belasan tahun dipimpin oleh sepasang suami istri. Tapi sebenarnya, asumsi ini agak aneh juga. Buat apa pasangan suami istri tersebut merencanakan tawuran? Kayak logiknya mending ngurus rumah tangga gak sih? Nah, tapi kalau di kota besar kayak Jakarta ini, orang-orang aneh kayak gini pasti ada aja, geng. Nggak tertutup kemungkinan. Nah, tapi yang anehnya nih, Pasutri tersebut ternyata nggak ditangkap oleh polisi karena mereka di saat itu tidak terbukti membawa senjata tajam. Hanya asumsinya mereka inilah penggerak dari ajang rencana tawuran tersebut. Nah, dari informasi terakhir yang gue dapatkan, itu dikatakan polisi masih menunggu hasil otopsi dari para jenazah untuk mengetahui penyebab pasti dari meninggalnya mereka. Apakah benar tenggelam atau ada hal lain. Dan polisi juga ingin memastikan apakah benar mereka sedang mengkonsumsi alkohol atau enggak. Soalnya kalau gue lihat dari berita yang gue baca, geng, barang bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian itu malah nggak ada botol miras di sana. Yang mana seharusnya kalau memang mereka lagi minum alkohol, lagi mabuk-mabukan, terus yang nyebur juga lagi mabuk, harusnya kan botol mirasnya pasti ada gitu. Tapi ini kalau kalian perhatikan, itu nggak ada botol mirasnya yang diambil sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian. Apakah memang benar mereka ini merencanakan tawuran dan pesta miras atau enggak? Kita tunggu aja nanti beritanya. Nah, buat kalian, kawal terus berita ini, karena mau gimana pun, ini juga harus mendapatkan perhatian dari kalian semua para netizen, agar keluarga dari para korban mendapatkan keadilan. Nah, itu dia, geng, pembahasan kita hari ini tentang ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi yang diduga kabur karena takut ditangkap polisi. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.